Itu kita narik kayak bawa sewa bang, kayak bawa muatan, bawa orang. Dengan tatapan yang wingit lah, menyeramkan gitu. Coba lo ke belakang, lampu biarkan nyala, jangan dimatiin. Saya ke belakang jalan, mundur. Saya nggak berani nolahin muka begini. Begitu udah pas sampai sambungan tengah, saya balik badan. Nggak ada apa-apa bang, saya teriak kencang. Yang bener dong kalau ngomong, jangan suka bohong. Serius bang, demi Allah, demi Rasulullah. Abang kesini dah, dia nyamperin, nggak ada. Gila, itu penumpang belakang udah nggak ada semua. Nggak ada. Dia masuk, kita jalan, pelan, ini motor kenceng. Kedorong, masuk. Itu saya ngerasain gini, melindes orang. Kayak kita melindes polisi tidur, gajluk. Gajluk. Saya nggak tahu itu orang. Aduh, ngeri banget ya. Kok ada orang, bapak-bapak, bawa anak. Kok pakaiannya nggak asing buat saya? Ah masa iya sih ini korbannya? Mau ngunjukin diri depan saya? Batin saya bilang begitu. Tapi saya penasaran, saya di dalam bangunan. Hujan bang, di luar. Saya longok begini. Wah benar mukanya nggak salah lah, dari samping. Bapak-bapak yang tempo hari dilindes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Kepro. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapar rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misteri sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Jadi tahun 2007 beliau sempat nih kerja di salah satu angkutan umum yang ada di Jakarta. Dan saat kerja di sana beliau mengalami kejadian horor yang bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita sapa narasumber kita kali ini. Halo bang, siapa namanya nih bang? Nama lengkap saya Nugroho Wicaksono. Oke, bisa Bang dipanggil? kalau buat dipanggil Bang biasa sehari di rumah. Bang Win aja atau Bang Erwin aja. Oh, Bang Erwin lah ya. Iya. Tinggal di mana Bang Erwin sekarang? Di Jakarta Selatan Bang, di Jakarta Tukangan. Selatan. Kita terima kasih Bang Erwin ya nyempetin waktunya datang ke sini nih. Iya, saya juga terima kasih Ini banyak udah diundang. dari sana ke sini berapa jam perjalanan tadi, Bang? Tadi sih estimasi sekitar 40 menitan ya. Oh, karena macet tuh ya. Oke. Panas juga kan. Panas ya. Bolak-balik berhenti juga, jajan dulu. Jakarta kalau bukan panas bukan Jakarta namanya. Ya, udah kesehariannya begitu Bang. Jakarta panas dan macet. Wah, pokoknya penuh dengan kesabaran. Iya. Oke, siap. Tahan dulu ya, Pak ya. Oke. Udah pada penasaran kan? Gak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Pak Win? Kisah pengalaman nih Bang Win? Kisah saya ini berawal di pertengahan tahun 2007. Waktu itu saya baru banget bekerja di salah satu perusahaan bus ternama di Jakarta kita ini. Oke, gak usah disebutin nama perusahaannya Bang ya. Yang pasti banyak bis yang banyak halte-haltenya dah itulah Banyak, pokoknya. betul sekali Bang. Waktu itu tempat saya bekerja itu melayani trayek jalur 5. Ancol, Kampung Melayu, via Sentral Senen. Tugas saya sendiri itu kalau bahasa dari perusahaan onboard passenger crew. Wis, apa tuh? Artinya petugas pelayanan penumpang atau pramusapa. Jadi sebelum penumpang naik, mau kemana Pak? Oh, Tujuan iya. Bapak mau kemana? Oh saya mau ke Blok M. Saya dari Gunung Sahari nih, saya harus transit di mana? Oh Bapak bisa turun di Senen. Nanti lanjut yang ke Harmoni, dari Harmoni bisa ke Blok M. Oh, standby di halte berarti ya? Iya. Karena kan tulisan di setiap halte kadang-kadang membingungkan buat warga yang masih awam. Terutama buat warga yang baru datang dari kampung, yang pengen jalan-jalan. Gitu. Di situ saya baru mulain kerja
Ya seperti biasa aja Bang. Masuk pagi, masuk siang. Nah, kejadian ini bermula itu 2 bulan setelah saya di situ. Nah, 2 bulan setelah saya di situ itu ada himbauan dari atasan bahwasanya sering terjadi pencurian alat-alat atau barang yang ada di tiap-tiap pemberhentian atau tiap-tiap halte. Yaitu apa? Kamera CCTV dengan TV monitor. CCTV hilang juga? Hilang, dicolong. Karena kan dia CCTV-nya besar. Merek ternama, bisa ngerekam suara, berwarna lagi. Sering hilang. Ya namanya lingkungan jalanan kita kan nggak tahu Bang. Apa anak-anak mabuk, apa anak-anak kampung, apa saya nggak tahu. Ya namanya orang. Dulu kan terpantau itu dulu banyaknya gangster. Anak-anak kayak rasis, kayak pang-pang begitu. Atau ya anak-anak liar lah yang sering mabuk-mabuk begitu di jalanan. Kita juga nggak tahu tujuannya mereka apa. Tapi yang pasti emang waktu itu sering kejadian kayak gitu. Karena dari awal itulah diadakannya kegiatan jaga malam. Nah karena anggota juga kurang, terbatas dan ngepres. Kalau nggak salah itu cuma 48 anggota. Sebagian perempuan, sebagian lagi laki-laki. Nah yang anggota laki ini ditugaskan untuk pump shelter atau pengamanan shelter, jaga malam. Nah kebetulan saya ditunjuk, saya dapat jatah 2 malam. Untuk minggu depan dari pas saya ditunjuk itu. Pas hari hanya saya mulai, malam itu di halte WTC Mangga 2 atau yang sekarang Mangga 2 Square, yang berbatasan juga dengan WTC Mangga 2 sama Kali Mangga 2 tuh. Saya datang ke situ jam 10, bawa makanan dan perlengkapan, ya tas semua. Di situ tuh di halte itu kan semua perlengkapan udah tersedia. Dari mulai toilet pun ada untuk pramudi. Jadi bila mana pramudi itu ingin buang air kecil bisa berhenti sejenak, ada toilet di situ. Begitu saya mulai di situ, saya masuk ke ruangan. Itu nggak ada hal-hal yang mengejutkan atau hal-hal yang menakutkan. Itu belum terjadi apapun belum. Beberapa menit setelah itu hal-hal yang membuat bulu kuduk berdiri itu mulai terjadi. Awal mulanya saya dikagetkan, dikejutkan dengan segerombolan orang, suara orang di tangga JPO, jembatan penyeberangan orang. Guruduk. Kan tangga JPO itu bahan dasarnya bordes, besi, plat. Jadi kalau kita nginjek kan suara kencang. Dong. Saya ngelongok, nggak ada siapa-siapa. Saya ke ruang loket, saya ngeliat ke kamera di bawah meja, nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba aja dari suara gerombolan itu rolling door itu kayak dihantam dengan benda keras, Pak. Duar, 3 kali, duar. Saya kaget spontan. Saya penasaran. Wah, saya pikir penjahat kan, mau bobol. Saya udah ancang-ancang. Kalau ini bener penjahat, saya langsung monitor, telepon, manggil teman untuk mengantisipasi atau ke polsek terdekat. Karena kan saya juga pegang HT di situ. Saya lihat di pantauan monitor nih, ada orangnya, ada bayangan berwujud. Tapi di kamera yang lain tidak memperlihatkan adanya orang, kerumunan. Anehnya itu. Jadi yang lihat beberapa gerombolan orang itu cuma 1 kamera aja. Tepat di atas loket yang madep ke bawah kamera itu. Itu ada sekitar 4 atau 5 orang. Duar. Buka, woi. Buka. Bang, maaf, Pak, maaf. Waktu udah nggak memungkinkan untuk buka. Kalau mau naik lagi atau mau naik besok aja. Jam 4:30 atau jam 5 kita pembukaan pagi. Nggak bisa. Itu ada suara, Bang, kayak kita ngajak ngobrol. Tapi saya merinding di sini.
Nggak bisa. Kita mau naik sekarang. Kita mau bawa ini orang. Udah kelindes nih. Kelindes sama supir lu. Lu, bukan kamu. Satu lagi ada suara. Kamu harus bertanggung jawab. Saya bilang, maaf. Saya tahu dunia kalian dengan dunia saya udah berbeda. Itu Bapak face to face langsung ngomong Enggak, sama dia? di balik rolling door. Oh, dibalik ya. Mereka di luar. Iya, iya. Kencang bang suaranya. Teriaklah. Maaf, dunia kita udah berbeda. Saya di sini nggak ada niatan ganggu. Saya di sini ditugasin dari atasan untuk jaga keamanan. Karena ada barang yang hilang. Gua nggak peduli. Kenalin nih, gua yang punya wilayah. Jadi lu nggak usah macem-macem di sini, Tong. Jangan sampai gua habisin lu. Suara itu. Nah nggak lama, pundak kanan saya seperti ada yang menepuk bang. Pok. Saya kaget. Istighfar saya. Siapa nih? Saya nengok begini. Nggak ada orang. Nggak taunya di sebelah saya. Sosok. Orangnya pendek bang, segini. Perempuan. Dengan rambut tertutup. Menutupin wajah. Pakai baju. Dibilang baju tidur tapi segini. Tangannya begini. Dia berdiri tanpa kaki. Patah. Di samping saya gini, tempat gelas ini. Iya, iya. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Saya gini, kamu siapa? Saya bilang. Dia nggak nyaut. Dia hanya tertunduk begini. Dari mana bisa masuk ke sini batin saya kan? Mendingan kamu pergi, jangan ganggu saya bilang. Saya bacain tuh dalam hati saya berbaca tuh, saya berdoa, saya baca. Masih di depan sini bang. Saya gak gubris aja kan. Saya fokus ke monitor. Itu bau kembang melati bang dari sosok ini. Di samping saya nih. Saya fokus kembali ke monitor. Saya ngelirik begini. Hilang. Sementara di luar masih hingar-bingar. Buka dong. Suara berikut. Saya mau naik nih. Saya nggak ladenin. Saya nggak gubris lagi. Saya udah bilang besok. Dunia kita udah beda. Jangan coba-coba ganggu saya. Itu posisi gedor-gedor itu dari jam 1:30 sampai jam 3. Oh, udah pagi berarti ya. Saya bilang gini. Kalau memang mau ganggu atau mau nemenin, jangan begini caranya. Saya nggak ada niatan jahat, saya nggak ada niatan sama sekali buat ganggu kehidupan kalian. Saya tahu kalian ada di sekitar kita. Tapi saya nggak ada satupun niat untuk mengganggu. Please, tolonglah kalian pergi dari sini. Saya sambil bacain. Nggak lama kemudian, hawa merinding di sini tuh sama hawa dredeg, dak-dikduk itu hilang. Berangsur-angsur saya lihat jam di dinding, udah mulai 3:30. Udah mulai hilang. Saya juga ada telepon karena petugas tiket mau datang jam 4. Saya buka rolling door, ceklak. Saya angkat. Saya keluar. Pas di bawah kerumunan orang tadi yang kerekam kamera itu ada taburan bunga bang. Saya nggak berani utik-utik dok. Saya panggil teman saya patroli. Dia datang. Apa Ali nih? Kejadian apa semalam? Biasalah. Oke. Lu jangan utik-utik. Nanti urusan kantor. Udah. Lo kalau mau pulang, pulang aja. Saya pulang pagi itu. Meneruskan aktivitas seperti biasa, pekerjaan rutin. Seperti biasa, 2 minggu kemudian, ditugaskan kembali di halte berikutnya, yaitu di halte Slamet Riyadi, yang berseberangan dengan gedung Bank DKI dan pemadam kebakaran cabang Matraman. Awal mulanya saya juga nggak ada perasaan apa-apa. Tiba-tiba setelah saya selesai dari aktivitas kerja itu, malam itu, jam 10 saya langsung suruh ke sana. Saya datang ke sana tuh sampai sana jam 10:30. Saya rapi-rapi ruangan itu. Saya duluan duduk. Saya lihat sekitar gini. Nggak ada yang aneh. Belum ada yang aneh. Tapi bau
yang sangat di luar nalar itu terjadi lagi. Bau kayak kembang setaman, kembang tabur yang buat di makam. Ini di sini aja di hidungannya. Itu terus satu ruangan itu. Itu satu ruangan itu di kantor tuh di halte itu berapa orang Bapak? Saya sendirian, Bang. Oh sendiri jaga? Sendirian, jaga sendirian. Nah, kan tiap orang satu bangunan, satu halte, satu halte. Saya juga nggak kepikiran itu bau dari mana dan apa maksud. Itu jam 11:30 kalau saya nggak salah waktu jam 11:30 malam. Iya. 11:30 tuh mulai tuh. Ini saya bilang ini bau apa? Memang di samping halte itu di sebelah sana itu ada pohon besar, Bang. Entah itu pohon beringin tua atau apa ya. Yang konon dibilang sama orang-orang situ angker. Sering menampakkan kayak kuntilanak duduk di atas dahannya. Nah itu bawahnya halte. Atas ini samping ini pohon. Jadi dahannya pohon itu menutupi halte. Jadi kalau siang teduh lah. Tapi kalau malam panasnya bukan main. Nah di situ tuh saya mulai merasakan keanehan-keanehan itu terjadi. Pertama-tama begini, Bang. Mulai saya masuk tuh jam 12 itu. Ini kok hawa nih saya kayak disuruh pergi. Kayak ada yang ngusik saya. Kok kayak ada yang nggak enak ini ruangan. Apa ya? Saya geser ke depan, saya geser lagi, bolak-balik. Sampai jam 12:30 finalnya. Saya baru mau duduk di tempat awal. Nenek-nenek di depan saya, Bang. Nenek-nenek nunduk aja megang tongkat begini. Berdiri di depan saya. Ya tempatnya tempat abang duduk situ, saya di sini. Saya lihat begini. Saya ngucap dalam hati, astagfirullahaladzim. Dari mana lagi nih? Ada suara. Kayak suara kikik kuntilanak. Nenek-nenek itu, dia begini aja matanya nih. Nunduk tapi matanya ke atas. Merah, Bang, matanya. Dia hitam tapi ngambang segini. Tuh. Dan yang bikin saya takut itu badan kayak kekunci. Jadi stuck aja gini. Nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, kayak nge-freeze gitu ya? Nah, sampai saya gini-gini nggak berasa. Langsung hilang, tiba-tiba ada suara di telinga saya. Nggak usah takut, cuy. Nenek di sini cuma nemenin. Saya mau mencoba menengok, tapi badan masih terasa kaku. Nge-freeze gitu lah. Ya, saya mencoba baca bermacam-macam ayat, semua saya baca. Sampai akhirnya saya bisa ngerakin badan saya. Saya bangun, saya gerak ke tempat tadi itu. Saya duduk. Begitu saya duduk, saya ngopi, saya seruput, 2 seruput. Timbul lagi penampakan dari depan sana ke sini. Itu kan ada kayak ember, ada sapu, ada pel-pelan di pojok sebelah sana pas pintu keluar penumpang. Samping loket. Saya ingat itu kayak sosok tinggi besar. Dan itu bau busuk. Kayak bau sampah. Saya mau coba hampirin, tapi saya takut. Cuma di satu sisi saya penasaran, Bang. Iya. Bukannya apa ya, kan maaf ngomong, kita nggak ada niatan ganggu. Saya samperin, Bang. Saya samperin, saya hampirin. Belum ada 10 meter. Udah gemeter kaki saya, begini. Udah gemetar. Begitu mulai saya terasa gemeter, mulut ini udah kayak kaku, Bang. Bener-bener tuh di luar logika otak manusia berpikir. Sosok itu tinggi, besar, seakan mau mencengkram leher saya begini. Saya ngeliat sendiri. Karena mungkin dulu belum ada handphone atau kamera yang canggih, jadi saya nggak bisa sempat dokumentasikan. Iya. Nggak ada hujan, nggak ada apa-apa. Cukup lama dia menampakkan diri dan menatap saya. Lama kemudian hilang aja, menembus dinding ke arah jalan. Saya kembali aktivitas seperti biasa. Saya duduk di situ. Nah setelah itu besok kan saya ganti shift, saya masuk pagi, Bang. Saya masuk pagi, saya buat laporan dong ke
orang lama yang biasa jaga di situ. Saya bilang, semalam, waduh bener-bener dah ngerasain kejadian yang gak ngenakin. Emang lo kenapa? Ya begitu dah gangguannya ini. Oh, kenapa nggak lapor ke posko aja? Gimana caranya? Saya bilang lapor ke posko. Emang posko mau percaya? Udah ntar gini aja dah, ntar gue yang laporan. Oh ya udah. Nah hari berikutnya ini siang bang ceritanya. Ini lebih di luar dugaan dan di luar otak waras kita. Nah setelah dari hari tadi tuh saya bilang saya mau lapor ke teman saya itu, besoknya nih saya masuk pagi. Tiba-tiba di tengah jam itu atasan saya bilang, Nugroho, kamu split ya, tapi jemput mobil di pol, di rambutan, saya bilang. Udah di absen kok namanya, 15 orang. Kamu berangkat nanti jam 10, setengah 12. Siap, saya bilang. Berangkatlah kita ke pol, ke terminal Kampung Rambutan bang. Posisi pol ada di belakang, dekat antar kota. Nah itu di situ siang bang, setengah 12. Sampai sana kan zuhur, kita duduk-duduk dulu ngadem, yang sholat-sholat, yang mau makan sambil nungguin armada siap. Ada yang lagi diperbaikin, ada yang lagi dipanasin, ada yang lagi ya macem-macem lah. Kalau ada yang udah siap naik, jadi sebagian teman saya udah pada naik. Tinggal saya berempat waktu itu. Saya, Komang, Ayu sama Dery. Dery sama Ayu naik gandeng. Tinggal saya sama Komang. Nah Komang ini lama. Armada masih diperbaikin. Masih bisa 2 jam, 3 jam lagi kata dia. Udah lo naik aja dulu. Saya bilang, saya naik nomor lambung 40. Karena yang diingat nomor lambung, bukan nomor plat. Saya cari mana mobil ini. Oh ada di sebelah sana. Nah teknisi itu kan habis diperbaikin, lampu depannya katanya rusak. Nyamperin. Lo naik berapa? Teknisi. Naik 40 Bang Asep. Teknisi namanya Asep. Oh 40. Panggil dah Prambudinya sono no. Itu lagi di mes. Bang lagi kemana? Tuh lagi di mes. Saya ke mes. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Pramudi 40 yang mana ya? Tuh lagi di belakang. Lagi makan. Pak Priangga. Saya bilang, oh lagi makan. Pak, wah Nugroho. Oh iya Pak, saya naik sama Bapak nih ntar. Oh ya udah, emang udah rapi? Kayaknya udah deh Pak. Orang udah dilap-lap sih, tinggal dipanasin. Oh ya udah, tanya. Kuncinya, kamu bisa kan panasin? Waduh kan bukan wewenang saya bilang. Ya udah bawa aja, biar si Asep yang manasin. Oke, tahan dulu ya Pak ya. Nah. Maaf teman-teman kalau ada suara keretak itu suara hujan. Oke, kita lanjut lagi ya. Saya ambil kunci kontak. Mana nih si Asep kan, saya nyariin. Kang, dia Kang. Ngapain? Suruh manasin. Ya Allah, masa manasin mobilnya nggak bisa? Ya kan nggak enak, kalau ketahuan. Ya udah. Tunggu aja sini lo, makan aja dulu. Saya makan Bang. Saya makan, minum sebentar. Nungguin tuh armada dipanasin. Begitu udah mulai dipanasin, Asep nyamperin saya. Tuh udah siap. Tapi AC belum dinyalain. Lo kalau mau naik nungguin, AC nyalain aja. Oke. Nah, Ini hujannya kayak makin deras. Kita break dulu ya teman-teman. oke. Sambil dipanasin berapa menit, dia matiin lagi. Kunci gantung ya katanya. Kalau mau hidupin aja. Ya udah, mau makan dulu Kang. Ya udah ya, udah selesai semua laporannya tuh di speedometer. Laporan kerusakannya, entah kalau supervisor nanya, laporannya di situ semua. Kerusakannya apa, itu tinggal jalan. Oh ya udah, saya ngerampungin makan dulu dah, saya bilang gitu. Saya makan biasa. Setelah saya makan, saya bayar ke warung. Minum saya bawa es teh manis pakai gelas plastik. Saya bawa naik ke atas bus. Terlebih dahulu saya lihat supir dulu. Saya lengok dulu. Pak, udah belum? Saya sholat dulu sebentar ya. Kamu naik aja dulu. Sambil ngedingin ruangan. Oh ya udah, siap. Saya naik. Saya naik dari pintu supir. Kan nggak dikunci. Udah saya hidupin lagi. Mesin saya nyalain. Saya keluar Bang. Saya keluar.
Pintu saya biarkan kebuka. Pintu supir. Saya naik dari pintu kiri. Saya tutup pintu kiri, kaca saya buka. Saya nyalain AC, saya jalan. Kan saya udah beli wangian tuh, parfum, buat digantung di AC. Biar wangi, saya nggak bisa kalau mobil nggak wangi, nggak enak banget. Saya gantungin. Saya bilang mereka sana dingin nggak. Saya setel musik aja, pelan. Nggak lama kemudian, itu jam 1:10 saya ngeliat dalam bus. Sambil saya ngerasain dingin nggak di ruangan, AC-nya dingin nggak, habis diperbaikin, masih ada kekurangan nggak? Itu pintu supir, itu kadang banting, kadang nutup. Cuk! Kacanya ketutup sendiri, selep. Kan ada ruangan supir ada kaca buat merokok, itu ketutup, selep. Saya bilang, ini siapa yang nutup sih? Saya jalan. Lihat keluar, nggak ada orang. Kan parkir miring. Saya buka lagi. Saya jalan lagi ke belakang. Ada sampah nggak, ada kotoran. Dibanting lagu. Wah, apaan ini? Saya buka pintu lagi. Saya turun. Saya lari ke seberang ke tempat warung tadi. Karena udah nggak ada orang di warung, saya duduk begini. Saya lihat itu mobil dari jauh, mesin hidup. Saya liatin dari sini. Itu mobil mengisyaratkan sesuatu ke saya. Pertama, lampu jauh, Bang. Ini siapa yang mainan lampu? Hati saya nih. Saya liatin terus. Kedua kali, tap. Kok kayaknya saya kayak ngerasa terpanggil, suruh naik lagi. Ketiga kali, klakson, tap. Lampu lagi, tap. Mati. Terus hazard, sen 2. Mati. Saya samperin. Saya liatin di depan bis, saya begini berdiri sedekat. Saya suruh naik. Oke, saya naik. Saya buka, saya naik. Saya tutup pintu sebelah kiri, blok. Dalam hati saya lagi, supir lama amat, ngapain, apa ketiduran apa saya. Nggak lama dia keluar tuh dari mes, saya liatin. Oh ya udah, ntar lagi dia naik. Saya ke belakang, saya duduk di belakang. Bener, pintu ditutup lagi, Bang. Blok. Itu sosoknya apa nggak terdeteksi, cuma yang pasti siang itu dalam mobil yang saya naik tuh saya perasaan kayak ada yang nemenin. Itu yang saya rasain. Lama tuh supir naik. Saya duduk di belakang, saya begini. Siapa yang nemenin saya? Matahari mulai adem. Nggak lama kemudian itu badan merinding, Bang. Dalam mobil. Nggak lama ada anak kecil. Tiba-tiba aja di depan saya. Saya nungguin begini aja, duduk aja. Lama anak kecil berdiri di depan saya. Nggak ngomong, nggak apa, diem aja ngeliatin saya. Kata saya, ini sosoknya rupanya yang tadi mainan instrumen mobil. Kayak tuyul, Bang, segini. Telanjang, pakai cawet, apa sih, kayak pakaian dalam gitu ya. Ekornya udah patah. Palanya botak, sini dikuncir. Segini, tinggi. Wah, kenceng banget. Nembus aja ke depan kaca, bes. Supir masuk, ceklek, buka pintu. Ada apa? Kok mukanya panik? Itu, Bang, tadi ada yang masuk. Supir bilang, kita udah biasa lah namanya di lapangan kayak gitu. Jadi kamu nggak usah takut. Tapi tadi usil, Bang, saya bilang. Saya di warung, mobil buat mainan. Mainan apa? Lampu, wiper. Ya begitu deh, nggak apa-apa. Emang dia sering tiap-tiap bus ditaik-taikin sama dia buat mainan. Katanya begitu. Katanya begitu. Bahkan sampai malam pun dia buat lari-larian sama teman-temannya dia di situ. Nah, saya naik, saya mulailah bekerja seperti sedia kala. Jam 4 itu mobil yang saya naikin rusak berat. Rusak gimana nih? Rusak berat, mogok di jalan. Anginnya tekor. Oke. Angin tekor kan kalau bus nggak bisa jalan, nggak bisa gerak roda. Terpaksalah diderek. Saya ganti armada lain, saya ganti gandeng.
dari perusahaan antar kota, yang mana waktu itu baru bergabung di situ. Apanya nih? Perusahaan itu, Armada itu, PT itu. Saya naik itu gandeng sampai malam di mobil sepanjang itu 16 meter dengan penumpang yang crowded, yang penuh berjubel. Biasa aja, jadi saya nggak ngerasain hal-hal yang aneh, hal-hal yang unik, nggak ada terjadi apa-apa. Pas pulang itu dari Ancol tuh 10:30 lewat 5 menit kita keluar mau pulang di perempatan berhenti dulu. Pramudi saya biasa nyisir dulu, dia megang spion. Ini saya lihatin ini orang kok megangin spion lama amat. Bang, ngapain lu megangin spion lama bener? Sini dah, lo bangun. Saya bangun. Sini bro, sini lihat ya. Saya bangun, saya ngeliat ke spion di atas. Lihat nih ada apa. Di gandeng belakang itu kita narik kayak bawa sewa bang, kayak bawa muatan, bawa orang. Dengan tatapan yang sayu, tatapan yang sunyi, dingin. Dengan pakaian warna putih, polos. Wajahnya yang sedih. Ya, auranya wingit lah, menyeramkan gitu. Iya. Duduk begini. Saya hitung ada sekitar 15 atau 20 orang. Coba lo nyalain lampu. Dia sambil berdiri. Nyalain lampu belakang. Saya nyalain lampu kabin belakang. Masih ada bang? Masih. Ya udah, sekarang kita jalan. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Kita jalan pelan-pelan keluar jalur. Ambil sebelah kiri. Lewat reguler. Jalan. Di tengah jalan berhenti lagi. Kayaknya tukang nasi goreng enak tuh Nuk. Wah, duitnya nggak ada bang, habis, belum gajian saya bilang. Abang beliin. Lu bungkus ya buat di rumah. Oh iya bang. Teriak aja nggak usah turun, ngapain? Bang 2. Sambil dibungkusin saya nungguin. Coba lo ke belakang. Tapi sebelumnya lo lihat dulu di spion. Kan namanya bus kan spionnya di atas, di dalam. Aman nggak? Aman bang, nggak ada. Tapi lampu masih nyala kan? Masih. Kita duduk. Datang tuh makan, pesanan kita datang. Gua penasaran kata dia. Dia bangun, lihat. Ada juga. Tadi kamu bilang nggak ada. Ah, masa sih bang? Dia ngeliatnya masih ada? Masih ada bang. Dan itu jumlahnya tambah banyak. Itu nampak di spion. Coba lo ke belakang. Lampu biarkan nyala, jangan dimatiin. Saya ke belakang jalan. Mundur. Saya nggak berani ngalahin muka begini. Begitu udah pas sampai sambungan tengah, saya balik badan. Nggak ada apa-apa bang, saya teriak kenceng. Iya. Tapi di sini ada apa-apa. Yang bener dong kalau ngomong. Jangan suka bohong. Serius bang, demi Allah, demi Rasulullah. Abang kesini dah. Dia nyamperin, nggak ada. Gila, itu penumpang belakang udah nggak ada semua? Nggak ada. Gila, udah sekarang gue di belakang, lo yang bawa. Kan kalau udah lewat malam, nggak terpantau, kita bebas bawa. Wah bang, gue nggak berani bang. Udah, lo lihat dulu aja, gue di sini. Ada nggak? Ada bang. Yang berdiri juga ada. Lo dikelilingin, saya bilang. Jadi dia berdiri biasa aja, tapi saya nggak dari spion. Itu dia dikelilingin makhluk astral. Pada berdiri gelantungan, ada yang duduk, ada yang bawa anak. Ya sekitar 30 atau 25 orang. Gandeng belakang kan kapasitasnya 38. Tapi di sambungan aman bang. Setelah sambungan gandeng belakang, itu full crowded manusia. Tanpa kita sadarin. Begitu dia di belakang, saya ke depan. Ada nggak? Rame bang di spion, kelihatan. Nah kan gue bilang apa? Dia lari ketakutan. Udah bang gini aja dah saya bilang. Daripada tegang, mending kita turun. Mesin biarkan aja hidup. Ya udah, kita ngopi dulu dah. Kita ngopi sebentar, kira-kira berapa menit kita ngopi. Udah malam nih.
Nggak enak kan dimonitor terus. Belum pulang juga. Ntar gue dicariin lu kan. Ya udah deh, ayo. Udah naik. Naik saya ngeliat lagi. Masih aman kan? Saya lihat lagi. Aman bang, udah nggak ada. Wah syukur dah. Ya udah kita lanjutin perjalanan pulang. Lanjut jalan. Di tengah jalan tiba-tiba tuh kayak sendat-sendat. Kok kayak gini? Ada apa sih? Nggak mau digas. Asal naik RPM 40 turun lagi. Mau naik turun lagi. Kok nggak mau langsam? Tadi nggak ada apa-apa. Ada apa sih ini katanya? Udah pinggirin dulu dah, saya bilang gitu. Pinggirin dulu. Di Golden Truly, Hotel Golden. Oke. Halte Jembatan Merah. Pinggirin dulu ke situ. Udah bang tunggu sini. Saya buka belakang. Saya ngeliat pakai senter. Saya ke kolong-kolong. Nggak ada apa-apa. Saya buka tempat mesin. Barangkali ada ya baut lepas atau ada yang tersangkut apa. Aman bang. Nggak ada apa-apa. Dia ngomong. Serius aman? Dari kaca. Aman bang. Saya kasih kode. Udah naik. Jangan begitu lagi. Ngek. Kayak berbet. Ngek. Itu aman-aman setelah ngelewatin Senen. Karena saya turun di Senen. Karena kan saya turun di tengah jalan. Saya turun di Senen. Saya nyambung lagi ke angkutan kota untuk pulang ke rumah. Jadi si supir sendirian dah jalan ke pool di Lebak Bulus. Nganterin tuh armada. Iya. Poolnya kan di Jalan R.A. Kartini, Lebak Bulus. Udah, saya turun. Saya turun di flyover Senen, saya turun. Dia lanjut. Lancar, ngebut, nguang, kenceng. Nggak ada kendala. Besokannya, saya nggak naik sama dia nih. Saya nggak naik sama dia, nah hari keduanya lusa, saya naik lagi sama dia. Gimana bang, kemarin? Kemarin sih kejadian aneh, nggak ada. Alhamdulillah aman. Cuma malam, pas mau dicuci nih mobil, kan gue di samping nih katanya, di mes. Lagi pada duduk nih kita, nungguin dicuci. Kaca pecah sendiri, kaca samping pecah sendiri. Trak! Tiba-tiba ada percikan darah. Di bangku di dalam, padahal nggak ada apa-apa. Lah kok bisa bang? Nggak tahu dah. Itu kan mobil masih baru. Belum ada seminggu. Baru banget baru. Kok bisa pecah? Ya namanya makhluk. Kita juga kan nggak tahu dari mana datangnya. Terus perusahaan udah tahu. Ya udah, mereka nggak percaya. Ya saya bilang aja, ya mungkin anak sekolah ngelempar. Ya kalau udah ngelempar batunya di mana? Saya bilang. Dilempar batunya kan masuk ke dalam. Batunya mana? Retak sendiri kayak kena memuai kaca. Itu malam-malam udah kayak ditipuk, truk. Yang nimpuknya siapa? Tiba-tiba pecah sendiri. Itu lagi dicuci loh. Nah malam, saat udah pada menjelang tidur, dia kan di mes. Nggak bisa tidur nih supir saya nih. Dia bangun, penasaran. Dia duduk aja di latar. Sambil nyeduh kopi. Dia ngeliatin tuh mobil. Ada apa sih? Kok kayaknya gue diganggu mulu? Dia cerita sama saya tuh. Terus gimana bang diganggu apaan? Namanya di pool kan gelap. Lampu cuman lampu neon di atas doang. Iya. Itu dalam mobil. Kayak pocongan. Dari belakang ke depan. Depan ke belakang. Terus sosok kayak perempuan berjubah panjang, pakai baju daster, kayak kuntilanak. Tuh di depan aja duduk. Oh gila, Amalnya diliatin aja tuh. Lihatin aja. Kok lo bisa jelas nggak bang? Gua nggak bisa tidur. Nah tuh kuntilanak yang manggilin dia gini-gini. Di atas bang, di depan di atas. Jadi kakinya gini di kaca. Duduk di atas body. Ini kan kaca depan. Jadi kakinya gini. Panggilin gini. Gue ngeliatin gini. Jam berapa bang? Jam 2. Saking gue paniknya tuh. Gue takut. Gue tinggal aja dah. Tutup pintu. Nggak bisa tidur juga. Sampai ke bawah mimpi.
Akhirnya gue pindah batangan, bawa yang lain. Itu dibersihin dulu kata operator. Nggak tahu mau dibersihin apanya. Pokoknya mau dibersihkan dulu dari gangguan. Ya mungkin diapain saya juga nggak tahu persis gitu. Itu bang. Jadi setelah 2-3 bulan dari peristiwa tadi, itu aman terkendali bang. Fine-fine aja. Kita kerja sebagaimana mestinya, masuk siang ataupun masuk pagi, saya nggak ada masalah. Aman. Nah, memasukin bulan ini, waktu itu kejadian pada hari Kamis siang. Saya mengalami kejadian di luar dugaan. Yang mana kita mengalami laka lantas dengan satu keluarga. Yang saya ingat waktu itu motornya Honda Revo. Revo pertama kali dikeluarin Honda. Itu ban depan sampai melengkung kayak angka 8. Yang mana itu suami istri gendong anak 1, yang di depan 1. Yang di depan mental, terpental kena trotoar jalan, tapi masih bisa diselamatkan. Suaminya meninggal di tempat, kelindes, masuk kolong. Dan yang ibunya, ini istrinya dengan yang anak yang digendong selamat, terpental jauh. Itu kecelakaannya di mana Pak? Di jalur bis itu atau di jalan? Itu malam 9:30 bang. Di perempatan Ancol. Kan perempatan seperti ini. Kita kan mau lurus. Posisi setelah lampu merah. Supir ini nggak ngeliat dari arah sana ada motor. Sini masuk hijau, sana hijau kan bebas. Berarti dia yang melanggar. Polisi ada lagi duduk di seberang. Ada mobil patroli juga. Dia masuk. Kita jalan. Pelan. Ini motor kenceng. Kedorong. Masuk. Itu saya ngerasain gini. Melindes orang. Kayak kita melindes polisi tidur. Gajluk. Gajluk. Saya nggak tahu itu orang. Aduh, ngeri banget ya. Saya tahunya tuh waktu supir diinterogasi. Dia di sana, saya di sini. Ditanya sama polisi. Waktu kamu nabrak, apa yang kamu rasain? Saya nggak ngeliat ada objek di depan dan kosong. Tiba-tiba ini pedal gas. Seperti kayak kaki langsung nyelonong aja nginjek. Dan ini rem nggak bisa ditekan, nggak bisa diinjak. Karena kan dulu itu transmisi otomatis semua bang. Otomatis kan nggak bisa ngedadak ngerem. Bakalan ngelos. Begitu udah mulai ketabrak, burak gitu. Tuh motornya udah kelindes. Suaminya masuk ke kolong, istrinya di sebelah sana, anaknya di sebelah sana. Aduh, ngerinya. Penumpang, wah udah histeris. Gimana sih bang, gimana sih bang? Saya nggak ngeliat bu, supir saya bilang. Udah nggak usah panik, tenang aja. Polisi datang. Bisa turun sebentar? Saya turun, polisi turun. Saya pinggirin korban. Orang warga udah datang. Udah bakar aja. Polisi 1 orang doang bang. Penumpang dievakuasi, pindahin ke armada lain. Kaca udah bolong depan bang. Dilempar pakai batu, keromplang. Dari situ kejadian mulai terjadi. Bapaknya kan meninggal tuh. Dengan kepala pecah. Ini perut sama kaki masuk ke asroda. Nauzubillah min zalik. Kayak terburai lah. Gimana ngeluarinnya saya nggak tahu, hanya tim medis. Saya dibawa, dimintain keterangan. Dari jam 11, jam setengah 11. Itu kan kejadian jam 10 lewat. 10 kurang 10. Saya dibawa setengah 11. Diinterogasi bla 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 bla. Supirnya masuk. Saya keluar. Dilepas oleh supervisor saya. Udah kamu pulang. Dari situ cerita udah. Saya pulang. 3 hari, sehari, 2 hari, 3 hari. Saya biasa aja bang. Seminggu kemudian saya disuruh masuk malam. Kali ini saya patroli. Bukan jaga kayak tadi. Gantiin teman saya, Casmita.
Nugroho ngisukan gantiin orangnya. Bang, kenapa Kang? Mau nikahin adik saya di kampung. Saya mau izin 3 hari. Jagain ya. Ya udah dah, saya jagain dia. Saya gantiin jagain dia. Dia pulang ke kampung, ke Majalengka. Saya jagain dia. Jadi saya ngabsen pakai nama dia. Casmita. Mulai itu Bang, hari itu. Saya jaga. Patroli. Awalnya nggak ada apa-apa Bang. Dari jam 6:30 kan, kalau patroli mulai 6:30 malam. Sampai jam 5:30 pagi. Ini patroli apa nih Pak? Patroli jalan raya. Oh jalanan. Jalan. Jadi di simpangan yang nyodok kita bantuin aparat lah, ngatur. Oh iya, sini di jalan tuh. Oke. Megang periwitan di sini, megang lampu lalin yang klip-klip. Oke. Di situ saya nggak terjadi apa-apa, nggak ada masalah lah. Semuanya bisa saya kuasain dengan baik ya, walaupun sedikit kikuk karena kan harus macet pada selonang-selonong. Malam waktu berjalan semakin larut. Nah begitu udah mulai di atas jam 11, saya disuruh jaga di halte Pal Putih, Rivoli. Saya bilang, ini gue nunggu di sini apa gimana? Iya udah, di halte itu aja lo standby. Seperti biasa aja udah. Tapi saya nggak di stay di dalam aja, saya di luar. Saya di luar halte. Situasi lalu lintas masih rame Bang, 11:30 sampai jam 12:30 itu masih rame. Mulai keanehan tuh mulai jam 1:30 atau jam 2-an. Awalnya saya pengen masuk aja ke dalam halte. Satu gerimis, makin lama makin deras. Saya masuk, lama-lama deras, makin sepi lalu lintas. Jam 2, 2:30, saya liatin keluar. Udah mulai sepi, orang-orang berjalan lalu lintas. Kok ada orang, bapak-bapak, bawa anak. Kok pakaiannya nggak asing buat saya. Mengingatkan saya waktu kejadian tempo hari laka lantas 33M. 33M itu kode Bang. Iya. Bila mana korban mati di tempat. Ah masa iya sih ini korbannya? Mau ngunjukin diri depan saya. Batin saya bilang begitu. Tapi saya penasaran, saya di dalam bangunan. Hujan Bang, di luar. Saya longok begini. Wah benar mukanya nggak salah lagi, dari samping. Bapak-bapak yang tempo hari dilindes sama supir saya. Ya Allah ya Rabbi, kenapa jadi begini saya bilang. Pintu kan nggak ditutup, masih kebuka pintu automatic halte. Pintu kebuka tuh. Saya keluar aja. Bapak ngapain ya di sini? Dia nengok. Nengok badannya ke depan, kepalanya aja yang muter. Tolong saya. Hanya ngomong itu aja. Habis dia ngomong tolong saya, hilang. Peng. Tolong saya, nah. Dari malam itu saya kepikiran tuh. Saya kepikiran, apa iya ini orang tidak selamat di rumah sakit apa gimana? Saya kan nggak tahu kabarnya kan. Iya. Dibawa ke polsek, dibawa ke rumah sakit Keramat Jati, saya nggak tahu gimananya, apa sembuh apa meninggal, saya nggak tahu. Apa iya ini korbannya waktu itu? Kalaupun iya, kenapa jadi begini? Saya bilang. Nah saya balik mau keluar, anaknya yang di depan motor tuh di depan saya Bang. Yang kecil pakai baju jaket kotak-kotak warna merah. Oh. Pakai topi dibalik, gambar Donald Bebek. Saya ingat banget. Di depan saya mau keluar, habis nutup pintu karena hujan semakin deras. Kan tampias ke dalam basah, saya tutup. Saya balik badan, ada anaknya. Saya bilang, Masya Allah, ada di sini. Kamu ngapain di sini? Ketawa aja gini. Tapi ini darah. Ini darah. Dari mata ini darah. Saya balik badan. Saya sedekap gini, saya begini. Saya angkat dari cermin. Masih ada itu anak. Tapi saya balik gak ada. Kan dalam halte ada cermin pantul yang kayak di pertigaan jalan. Kita ngeliat gini ada. Saya tengok begini, gak ada Bang. Sosok ibunya nggak terlihat di situ. Mungkin ibunya masih hidup. Karena kan yang dikabarkan sekarat, yang digendong
sama yang di depan motor itu. Bapaknya meninggal di tempat. Saya rasa mungkin itu. Nah dari situ saya memutuskan untuk kayak punya rasa bersalah bang. Bulan demi bulan, hari demi hari. Terus menerus kepikiran itu. Sampai ke bawah-bawah mimpi saya. Bahkan di rumah pun kalau sendirian suka kayak ada yang ngeliatin, ada yang ngikutin gitu. Dulu tuh. Waktu orang tua masih ada. Kamu kenapa sih kayak orang ketakutan? Enggak. Perasaan kayak ada yang ngikutin pak gitu. Siapa? Nggak ada siapa-siapa. Perasaan kamu aja kali. Ya nggak tahu dah, saya bilang gitu. Jadi kayak ada rasa gimana sih? Kayak abang dihantui rasa takut gimana? Diikutin kemana diikutin gitu. Kita sholat kayak ada yang barengin. Kita mau ngapa-ngapain kayak ada yang nemenin di sebelah saya gini. Kita duduk kayaknya sempit banget gitu, ruang gerak kayak gerah gitu, sesak gitu. Sampai saya nyanyi orang pinter bang. Buat ngebersihin badan. Yang begini pendapatnya macam-macam. Dari 1 orang, 2 orang, 3 orang. Apa tuh pendapatnya? Katanya auranya nempel di badan lah. Diganggu lah. Dibersihin ini itu. Ya walaupun biayanya nggak begitu gede. Tapi kan lumayan juga begitu. Yang diangkat lah ini. Katanya kamu ketempelan begini-begini. Bikin sial begini. Makanya besok lagi nggak usah begitu-begitu. Lah namanya saya kerja emang saya tahu gitu. Cuman tetap rasa serem tuh masih ada bang. Masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Kayak ngerasa bersalah gak sih? Iya. Makanya di pertengahan tahun 2011 saya memutuskan untuk keluar dari situ. Saya mendingan nggak punya duit daripada punya duit tapi pikiran saya nggak tenang. Iya sih. Gitu. Tapi kan namanya kecelakaan kan musibah. Iya. Kita tahu sih bang. Kalau cuma mencuri atau apa sih mungkin masih bisa kita tolerir. Istilahnya kita dihukum atau apa selesai hari itu juga. Tapi kan ini seenggaknya kita terbawa untuk tidak bertanggung jawab. Iya sih. Nyawa Itu. ya. Serem banget ya. Nah nih bang, itu kan sempet tadi yang bawa mobil bis ke Kampung Rambutan tuh, yang di daerah jalanan Jakarta Pusat, sempet di belakangnya itu kan banyak penumpang. Oh yang tadi arah mau balik. Itu cukup lama dan cukup, wah serem banget deh itu ya. Itu supir itu apa pertama kali dia ditampakin kayak gitu bang atau sering? Itu yang saya gunakan kan armada Gading itu baru terjun. Baru bergabung di perusahaan ini. Baru itu. Aslinya dia ini operator bis antar kota antar provinsi. Jadi sopirnya ini sopir rekrutan. Alias sopir baru yang baru ngelamar diterima. Dan mereka nol pengalaman soal mistis. Jadi baru itu mas bang. Mereka ngalamin kayak gitu. Iya. Biasa di luar kota, ya mungkin pengalamannya mungkin jauh beda dengan pengalaman dalam kota. Tapi yang saya tahu sebagian memang sopir rekrutan. Oh rekrutan. Baru. Karena waktu itu armada yang gandeng tuh baru ya? Baru, itu baru. Dulu kan cuma ini 1 petak doang tuh. Iya. 1 kotak ya? Itu baru. Itu kalau di Kampung Rambutan ada mesnya juga bang? Mes supir atau tempat istirahat aja? Mes Pramudi. Itu ada. untuk di tempat yang perusahaan yang lama. Tapi kalau yang dari antar kota ini, dia pulang ke Lebak Bulus. Oh Lebak Bulus. Jalan R.A. Kartini. Iya. Kalau di Kampung Rambutan tuh Mes Pramudi. Oh Pramudi. Sama kayak di Blok M juga ada. Khusus buat pengemudi berarti. Supir ya? ya. Kalau karyawan biasa nggak ada? Nggak ada. Kalau yang kayak jaga tiket gitu yang lain? Nggak ada. Kebanyakan mereka ngekos bang. Oh ngekos. Yang rumahnya jauh disaranin suruh ngekos. Kalau saya kan nggak, saya laju terus. Iya. Laju bolak-balik. Jadi ya kalau kata orang tua di jalan. Tua di jalan. Makan ongkos. Iya. Bener. Nah selama bapak jaga nih di halte kan yang jagain. Yang kata bapak bilang CCTV sampai hilang gitu kan. Sama apa tuh layar kamera. Layar monitor gitu. Selama bapak kerja tuh selama 3-4 tahun itu ya. Pernah ada yang hilang gitu pak? Waktu itu pas pergantian tahun baru. Oh pernah? Iya. Di halte Ancol itu sendiri. Kenapa tuh? Pas pergantian tahun itu dari 2008 ke 2009 kalau nggak salah RCTI menggelar acara di Pantai Bende. Pas Festival Jaya Ancol. Itu master limbat. Itu diuruk pakai es batu. Itu dari jam 2 siang sampai jam 12 malam finalnya. Itu penumpang udah ngebludak bang. Dari jam 10 pagi udah ngebludak. Iya. Bahkan
railing di atas bus itu jebol. Dari Senin tuh udah penuh penumpang. Nah kejadiannya malam. Oke. Malam pas pergantian tahun, saya pun jaga masuk siang, pulang malam. Pulang malam saya ikut penasaran juga, saya mau ngeliat juga tuh master limbat kayak apa. Saya keluar udah nggak bisa keluar. Jam 2 tuh dari dalam keluar udah nggak bisa. Penuh manusia, lautan manusia. Ada yang saya muter lewat hotel Mercure yang sekarang jadi hotel Horizon Ancol, muter ke belakang. Ketemu jalan pintas. Dan ada 2 armada juga kejebak, nggak bisa pulang. Juga. Nah sampai situ tuh orang kantor udah ngumpul, ada polisi. Ini kenapa bolong? Kamu nggak lihat itu? CCTV di gondol. Oh, gila. Tuh. Iya. Merek ternama Panasonic. Oh, CCTV-nya? Iya. Oh, lumayan ya. Gede semua. Kotak. Dia infrared, Bang. Iya. Dia bisa menangkap pergerakan makhluk-makhluk astral. Dia mati lampu juga kan nyala. Jalurnya khusus dia. Kalau saya pernah tuh, Pak, nyasar di busway. Nyasar. Jadi kan 2004 ke 2005 kan kalau nggak salah busway pertama kali itu ya. Iya. Saya masih sekolah tuh Bang waktu itu. Main ke Ragunan. Jadinya pengen ngerasain busway itu kayak apa sih gitu kan. Nah, saya berenam nih sama teman-teman sekolah, teman SMK, STM pada tuh. Nah, nyampe cerita ini Bang. Nyampe Ragunan. Itu naik Ragunan saya naik bis biasa waktu itu. Terus naik mikrolet nyampe tuh di Ragunan. Pulangnya pengen nyoba naik busway Bang. Jadi kan kita pengennya ke arah Jakarta Barat. Waktu itu naik dari Ragunan. Dengan santainya kita udah tuh dari Ragunan. Kita diem aja tuh. Kok penumpang pelan-pelan keluar. Nah tinggal kita berenam nih. Pakai pakaian sekolah gitu kan. Terus, nah kok habis penumpang ya gitu kan Pak ya. Ya udah kita stay cool aja. Kucuk. Ternyata balik lagi ke Ragunan. Seret. Lah, kok Ragunan lagi gitu kan? Udah hampir 1 jam lebih dah. Lah emang petugas nggak ngingetin? Nah, baru dia nyamperin. Emang Ade mau kemana? Mau ke Jakarta Barat. Tadi transit dulu di Mampang apa di mana gitu kata Nah, dia. itu harusnya begitu. Lah, Bapak kenapa nggak bilang? Makanya saya liatin kok Ade kayak turun gitu kan. Dasar sampai awal habis sampai naik penumpang lagi, Bang, gitu kan. Ragunan lagi sampai situ kayak muka gondok gitu. Ya, malu kan sama penumpangnya. Kalau kewajiban kita sebagai ini pada saat halte transit kita wajib Itu ngucap. salahnya yang petugasnya itu nggak bilang-bilang, cuma Ya, kadang-kadang cengar-cengir gimana gitu ya? doang. Bukan sih saya ini gila-gilakan apa. Kadang emang lagi ada rasa mager atau malas untuk ngomong. Iya, kok dia berdiri cengar-cengir. Orang harusnya bilang ya. Bang. Pas udah itu dia bilangnya di depan penumpang yang mau turun juga Bang. Saya kan malu ya gondok ya kayak. Harusnya kan dikasih tahu. Iya. Nah, akhirnya baru tuh naik busway lagi. Transit baru ke Harmoni. Di Mampang ya? Iya, di Mampang apa di mana saya lupa tuh. Itu first time naik busway. Bisa dibilang culun. Emang kalau halte transit kayak Matraman kan? Iya. Sebelum memasuki itu kan ada omongannya, persiapan. Halte Matraman 1. Iya. Yang mau transit tujuan Duku Atas, Pramuka, Pulau Gadung, Halimun, Ratu Warhari dan sekitarnya. Silakan turun lewat pintu depan. Penumpang naik dari pintu belakang. Ini enggak, orang Indonesia kan enggak. Kayak ayam dibuka kandang. Begitu. Ya kan sekarang ya lebih baik lah ya Iya. sistemnya seperti mungkin kalau dulu kan kayak Iya. uji coba namanya awal-awal Masih kan, awal belum. masih banyak bebenahan ya. Makanya sekarang kan disebutnya kini lebih baik ya seperti itu. Gitu deh, semoga ya transportasi umum kita ya lebih baik lagi lah. Apalagi sekarang kan Mengurai kemacetan. semua udah serba hebat, serba canggih. Iya. Kapal aja ada yang nyungsep saking canggihnya. Pesawat nggak bercanda. MRT juga udah ada. Iya, MRT, LRT ya Bang ya. Terus sama kereta WUS yang cepat Iya, tuh. Jakarta Bandung cuma 3 jam. Iya katanya, cuman mahal ya. Oke Sab, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dalam sama Bang Erwin atau Bang Nugroho ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Semoga transportasi umum di Indonesia lebih baik lagi lah untuk mengurai kemacetan. Dan bisa dibilang sadar diri kita kalau nggak mau macet naik transportasi umum. Tapi semoga aja dari pemerintah diperbaiki lagi gitu kan. Ya pelan-pelan banyak sih kayak LRT, MRT, terus kayak busway, terus WUS dan yang lain-lain lah. Ya jangan sampai kosong. Kita isi. Jadi jangan, ya balik lagi sih, gue kayak mager.
nih naik motor tapi macet tapi ngeluh tapi ya udah mau gimana lagi. Ya intinya tetap hati-hati di jalan, selalu baca doa dan semangat para pejuang keluarga, tetap semangat, ada keluarga yang nunggu di rumah. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama, Pak. Mau nanya terakhir kali ini Pak, kalau naik busway kalau naik bus dari Jakarta ke Amerika berapa jam Pak? Waduh, belum pernah ngitung. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.